Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Syadi Anwar dengan NIM 221910801111. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana eh, saya akan saya akan mensimulasikan rangkaian kaskade H-bridge multi-level inverter 9 tingkat. Jadi saya telah melakukan simulasinya menggunakan software MATLAB. Oke, seperti yang dapat dilihat bahwa di sini eh, saya telah merangkai rangkaian kaskade H-bridge level inverter 9 tingkat. Jadi inverter ini bekerja dengan mengkonversikan tegangan DC menjadi tegangan AC bertingkat yang lebih halus dan mendekati bentuk gelombang sinusoidal. Seperti yang kita lihat di sini bahwa penggunaan baterai adalah merupakan sumber DC sehingga output yang diinginkan dari rangkaian ini adalah AC sinusoidal dengan jumlah tingkatan yaitu 9. Di mana rangkaian ini terdiri dari beberapa hub-bridge yang masing-masing dikendalikan oleh sumber tegangan DC independen. Dalam rangkaian ini, setiap hub-bridge berperan mengatur tegangan keluarannya menjadi plus VDC 0 atau min VDC, bergantung pada kombinasi saklar IGBT yang aktif yang dikontrol menggunakan sinyal PWM pulse width modulation. Jadi, eh, saklar yang dimaksud di sini adalah menggunakan MOSFET, di mana MOSFET ini dirangkai atau dikonfigurasikan dalam bentuk huruf H sehingga bekerja secara berpasangan. Ketika untuk mengambil sinyal positif, maka yang bekerja hanya MOSFET ini 1 dan 4, sedangkan yang 2 dan 3 akan nonaktif. Begitu juga sebaliknya, jika sinyal yang diinginkan itu adalah bentuk negatif, maka yang aktif hanya 2 dan 3 saja. Dan adapun untuk mengambil nilai nol, maka seluruh dari MOSFET akan nol atau non-aktif. Kemudian proses ini dimulai dengan pembangkitan sinyal referensi sinusoidal yang dibandingkan dengan sinyal pembawa berbentuk segitiga melalui komparator yang di sini. Seperti kita lihat di sini, bahwa ini adalah time value dan output value-nya. Kemudian hasil perbaikan ini menghasilkan sinyal PWM yang digunakan untuk mengatur waktu hidup dan mati saklar IGBT pada masing-masing H-bridge. Setiap H-bridge menghasilkan tegangan keluaran bertingkat sesuai dengan sinyal PWM yang dikontrol. Jadi semakin besar PWM-nya, maka tegangan keluaran juga semakin besar, bergantung pada amplitude yang digunakan. Jika saklar atas seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan sinyal positif, bahwa saklar 1 dan 2 lah yang harus bekerja, dan 2 dan 3 ada, dan 2 dan 3 akan off. Begitu juga sebaliknya, dan untuk mendapatkan nilai nol, maka MOSFET MOSFET atau saklar harus bernilai nol atau non aktif. Output dari setiap hub ini kemudian digabungkan secara seri membentuk tegangan AC. Seperti kita lihat bahwa eh, rangkaian 1, 2, 3, dan 4 ini terangkai secara seri yang kemudian akan ditampilkan pada scope dengan total 9 tingkat atau 9 level, yaitu min 4 VDC, min 3 VDC, min 2 VDC, min, min VDC 0 plus VDC plus 2 VDC plus 3 VDC dan plus 4 VDC. Tegangan bertingkat ini kemudian disalurkan ke beban seperti resistor seperti yang digunakan pada simulasi, kemudian ataupun induktor. Karena jumlah level yang lebih banyak, gelombang output yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dengan distorsi harmonisa yang lebih rendah dibandingkan dengan inverter konvensional. Seperti kita mencoba running simulasinya. Nah, jika kita melakukan zoom pada bagian sini, kita dapat melihat bahwa ini adalah hasil dari rangkaian tersebut, di mana terdiri dari 9 tingkat.
yang telah dibilang ini min 4 VDC, min 3 VDC, min VDC, min 2 VDC, ini min VDC, ini 0, kemudian ini VDC, ini plus 2 VDC, ini plus 3 VDC, dan ini plus 4 VDC. Seperti yang dibilang bahwa total adalah 9 tingkat. Sehingga dengan demikian rangkaian ini berfungsi mengkonversi tegangan DC menjadi AC yang berkualitas tinggi atau bisa dibilang mendekati dengan sinyal sinus yang sebenarnya. Penggunaan inverter jenis ini sangat efektif untuk aplikasi daya tinggi seperti pengendalian motor listrik baik itu BLDC maupun motor listrik yang lainnya, sistem tenaga surya, dan konversi daya seperti kontrol-kontrol yang lain. Fleksibilitas rangkaian ini memungkinkan penambahan H-bridge untuk meningkatkan jumlah tegangan level keluaran sehingga lebih baik lagi atau lebih mendekati dengan sinus yang sebenarnya, sehingga distorsi yang ada pun akan semakin sedikit. Demikian simulasi yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.